besar dalam dirinya, besar dalam perbuatannya. Tidak dia bersekutu dengan yang lain di dalam menciptakan segala yang ada dalam dunia ini. Nah ini pokok. Kemudian itu datang perintah dibawa oleh nabi-nabi. Sami'na, kami dengarkan perintah itu. Kami terima dengan baik. Wa apa'na, dari kami turuti, kami patuhi perintah-perintah. Ini pokok pertama. Lantas kita ujungi ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kami minta ampun kepada Engkau ya Tuhan. Pokok itu sudah kami terima. Kami percaya kepada apa yang diajarkan oleh Rasul daripada Tuhan. Dan sebagaimana orang yang beriman, kami tetap percaya kepada Rasul-Rasul, kepada malaikatnya, kepada kita. Sudah. Kenapa kita minta ampun lagi? Sebagai manusia, barangkali kita hilaf, barangkali kita kurang beribadah, barangkali kita beramal tidak sesampainya. Maklumlah kita manusia, sepandai-pandai tupai melompat, sekali-sekali ada juga dia hilaf jatuh. Demikian juga kita manusia dalam kehidupan ini. Namun dalam hati kecil kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada kitab, kepada malaikat, kita percaya kepada nabi-nabi. Kita tidak membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Penutupnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghufranaka, tapi aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Kenapa? Mungkin aku lalai, aku manusia. Rabbana ya Tuhan, wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah akhir dari perjalanan hidupku ini. Setinggi-tinggi terbang-bangau kembali ke tanah juga. Selama-lama manusia hidup akhirnya akan mati juga. Mati bercerai nyawa dengan badan, badan kembali ke tanah, nyawa kembali ke Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kembali ilaikal masir, kepada Engkaulah kami akan kembali. Kemudian kita minta ampun kepada Tuhan. Lalu datanglah ayat yang kedua lagi. Apa kata Tuhan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seakan-akan Tuhan mengatakan, senang hatiku engkau sudah mengakui beriman kepada Allah. Engkau mentaati segala perintah, tapi engkau minta ampun. Barangkali tidak terpikul segala perintah itu selanjutnya. Allah Ta'ala pun memerintahkan, dia katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa satu diri, melainkan sekedar kekuatan, kesanggupan pada diri. Orang tidak diperintah supaya sembahyang saban hari, saban detik, saban menit, tidak. 5 kali pun cukuplah sehari semalam. Puasa cukuplah bulan Ramadan. Naik haji sekali seumur hidup pun cukuplah kalau sanggup belanja. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Diwajibkan berzakat, zakat itu pun kalau cukup 1 nisab dan sampai 1 tahun. Kalau yang akan kamu makan itu cuma asal beras 1 liter, 2 liter sehari, yang lainnya susah, tidak wajib engkau zakat. Tidak dipikulkan kepada pundakmu lebih daripada kekuasaan yang ada padamu. Kalau perintah Allah mengerjakan sembahyang, sembahyang itu yang sanggup engkau mengerjakan. Kalau engkau rukuk ke muka, sebab badan itu bisa dipatahkan ke muka, bukan ke belakang. Dan seterusnya. Laha maka sahabat. Diri itu akan mendapat balasan sekedar usaha yang dia kerjakan. Dan diri itu pun akan mendapat kerugian. Wa alaiha maktasabat. Kalau dia mengerjakan pekerjaan yang tidak diridai oleh Allah, dia cari-cari usaha tapi salah. Nah, di situ diakui, kita sendiri mengaku, Tuhan pun mengakui pula kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kita minta ampun kalau kekurangan, Tuhan menjawab, Tuhan Allah pun tidak memberati dirimu lebih daripada kekuasaannya.
Begitu kasih Tuhan. 5 kali cukup sehari semalam sembahyang. 1 kali sembahyang 10 menit. 5 kali sembahyang 50 menit. Masih ada sisa 23 jam 10 menit untuk mencari makan, untuk berusaha, untuk ke sawah, ke ladang, untuk makan gaji di kantor-kantor, mencari rezeki yang halal. Lantas kita dapat sekedar tenaga yang ada pada kita. Di sini kita berdoa lagi. Rabbana ya Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah kami diambil berat atas diri kami kalau kami lupa, atau kami salah, atau kami khilaf. Minta ampun yang sebenar-benarnya. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah diambil berat atas diri kami kalau kami lupa atau kami silap. Khilaf. Alfa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau pikirkan ke atas diri kami beban berat sebagaimana yang telah Engkau pikirkan kepada orang yang sebelum kami, sebagaimana tersebut di dalam kisahnya Nabi Muhammad diperintahkan membawa syariat sembahyang 50 waktu, lalu dibantah oleh Nabi Musa, umatmu lemah, sampai kemudian dari 50 menjadi 5 waktu, tapi pahalanya disamakan juga dengan yang 50 waktu. Tidak dipikulkan kepada pundakmu lebih daripada kekuasaan yang ada padamu. Kalau perintah Allah mengerjakan sembahyang, sembahyang itu yang sanggup engkau mengerjakan. Kalau engkau rukuk ke muka, sebab badan itu bisa dipatahkan ke muka, bukan ke belakang, dan seterusnya. Halaha maka sahabat, diri itu akan mendapat balasan sekedar usaha yang dia kerjakan. Dan di itu pun akan mendapat kerugian. Wa alaiha maktasabat. Kalau dia mengerjakan pekerjaan yang tidak diridai oleh Allah, dia cari-cari usaha tapi salah. Nah, di situ diakui, kita sendiri mengaku, Tuhan pun mengakui pula kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kita minta ampun kalau kekurangan, Tuhan menjawab, Tuhan Allah pun tidak memberati dirimu lebih daripada kekuasaanmu. Begitu kasih Tuhan. 5 kali cukup sehari semalam sembahyang. 1 kali sembahyang 10 menit. 5 kali sembahyang 50 menit. Masih ada sisa 23 jam 10 menit untuk mencari makan, untuk berusaha, untuk ke sawah, ke ladang, untuk makan gaji di kantor-kantor, mencari rezeki yang halal. Lantas kita dapat sekedar tenaga yang ada pada kita. Di sini kita berdoa lagi. Rabbana ya Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah kami diambil berat atas diri kami kalau kami lupa, atau kami salah, atau kami khilaf. Minta ampun yang sebenar-benarnya. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah diambil berat atas diri kami kalau kami lupa atau kami silap. Khilaf. Alfa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan ke atas diri kami beban berat sebagaimana yang telah Engkau pikirkan kepada orang yang sebelum kami, sebagaimana tersebut di dalam kisah Mi'raj. Nabi Muhammad diperintahkan membawa syariat sembahyang 50 waktu, lalu dibantah oleh Nabi Musa, umatmu lemah, sampai kemudian dari 50 menjadi 5 waktu, tapi pahalanya disamakan juga dengan yang 50 waktu. Di sini
katakan, jangan dipikulkan ke atas kami beban berat sebagaimana yang engkau pikulkan kepada orang yang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, menguatkan pertanyaan yang pertama, perkataan permohonan yang pertama. Janganlah kami diberati atas beban yang kami tak sanggup mengikulnya. Tidak ada perintah agama yang diturunkan oleh Tuhan yang lebih dari kekuatan kita. Tuhan mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada keberatan dalam soal agama. La yukallifullahu illa wus'aha. Ma ja'ala 'alaikum minad dini min haraj. Tidak ada Allah Ta'ala menjadikan agama itu yang berat, tidak. Wa'fu 'anna. Maafkan kami. Waghfir lana. Ampuni dosa kami. Warhamna. Kasihanilah kami. Ini menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia yang kita harapkan Allah memberikan kepada kita peluang baik untuk hidup. Wa'fu 'anna, maafkan kami kalau salah. Waghfir lana, ampuni kami kalau berdosa. Warhamna, belas kasihanilah kami. Permohonan kita ini dikabulkan oleh Tuhan. Kalau sekiranya Allah tidak pemaaf, sudah bertimbun-timbun dosa manusia, sudah patut mendapat azab. Tapi Tuhan, matahari terbit pagi-pagi, orang yang sembahyang mendapat cahaya, orang yang membuat kejahatan mendapat cahaya juga. Orang yang berdosa minta ampun kepada dia, karena di dalam jiwanya itu ada asar untuk baik, dia menyesal perbuatan. Maka kasihan Tuhanlah yang kita minta. Di dalam kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'afini, maafkan aku. Wa'fu anni, sehatkan badanku, maafkan aku. Anta maulana, engkaulah Tuhan kami, tidak ada yang lain. Fansurna alal qawmil kafirin, tolonglah kami supaya kami jangan sampai kalah menegakkan agama engkau ini karena pengaruh orang tidak mau percaya. Nah, di ujung ayat ini bertemulah bahwa perjuangan kita menegakkan iman tidak berhenti. Meskipun kita minta ampun atas kesalahan, tetapi kita tidak boleh putus asa dalam kehidupan. Selalu memohon kepada Allah diberi kekuatan sebelum bercerai nyawa dengan badan. Sampai pada detik penghabisan laqinu mautakum kalimat la ilaha. Sampai kepada saat yang terakhir sendiri, kita tidak bisa mengangkat lidah lagi. Orang lain pun disuruh, anak kandung, saudara-saudara disuruh memberi ingat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan mereka. Dan sampai saat itu kita pun masih disuruh berjuang menegakkan kalimat tauhid itu dalam jiwa kita. Sekianlah saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, tamat kita surat Al-Baqarah. InsyaAllah di minggu yang lain kita teruskan kepada surat Ali Imran, surat yang ketiga di dalam Al-Quran sesudah Al-Fatihah surat pertama, Al-Baqarah surat yang kedua, Ali Imran surat yang keempat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur panjang dan memberikan keterangan yang agama dan diberi petunjuk oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat kesengsaraan, mendapat kesengsaraan, lalu kita munajat kepada Allah. Waktu itu
kita munajat, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Di dalam ilmu tasawuf yang mendalam dikatakan itu juga mensyukuri nikmat. Apa sebab? Dikatakan di dalam kitab, ma asabal mu'mina hamun wala ghamun wala adha illa kafarallahu bihi min khataya. Tiap-tiap orang yang beriman ditimpa kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, dan lain-lain sebagainya. Kalau dia selalu munajat kepada Tuhan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita melihat, kita kembali kepada keterangan kita yang tadi. Kita bersyukur kepada Allah karena kita mendapat rumah yang bagus, mendapat kendaraan yang bagus. Itu nikmat, iya. Tetapi juga berarti belum tentu nikmat. Karena kalau pada waktu itu kita lupa kepada Tuhan, sebab manusia kadang-kadang di waktu datang nikmat itu lupa dia kepada Tuhan. Dia perturutkan dia punya hawa nafsu yang tidak ada batas. Dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah Ta'ala tadi, tambah lama dia tambah jauh dari Tuhan, lalu tidak sadar dia menjadi kufur. Sekarang kita balikkan lagi. Di dalam kita kesenangan tadi datang penderitaan. Penderitaan itu tidak ada kesanggupan bagi manusia buat melawannya, buat menantangnya. Kadang-kadang di dalam kekayaan, kemewahan datang penyakit. Berapa banyak penyakit-penyakit sekarang namanya yang sakit, darah tinggi, darah rendah, eksim, macam-macam penyakit yang datang. Atau tidak mau makan, atau ada pantang-pantangan, atau diet yang berat, dan lain-lain sebagainya. Waktu itu manusia tadi mengeluh, bagaimana saya ini? Kekayaan, kemewahan yang saya rasakan selama ini tidak ada arti sama sekali. Lalu di waktu itu dia munajat kepada Allah, ya Tuhanku, Engkaulah tempat aku mengadu, kepada Engkaulah aku menyandarkan diriku, Engkaulah tempat aku berlindung. Dia bertambah insaf kepada Tuhan. Kesengsaraan inilah ada satu syair, ada satu buku karangan beberapa tahun yang telah lalu dikarang orang. Dia bilang sengsara membawa nikmat. Jadi waktu yang begitu tadi orang-orang tadi dekat kepada Tuhan. Sebab itu saya katakan di dalam pendahuluan tadi, kesengsaraan itu pun kalau diperhatikan lebih dalam adalah nikmat. Kita disakiti oleh orang lain. Kesakitan ditimpakan orang lain tadi kadang-kadang tidak kita sadari dia sebagai obat yang pahit. Obat yang pahit itu lebih manfaat buat menyembuhkan kita dari sakit. Sebab itu jangan dipandang pahitnya obat, tapi pandanglah bagaimana ketika dokter memberikan obat tadi dengan kasih sayangnya. Minumlah ini sayang supaya engkau lekas sembuh. Apa sebab maka sampai demikian kita berkata bahwa sungguhnya satu bala, suatu bencana
Ini berat. Ada lebih lagi yang lebih berat dari itu. Ada satu kesakitan, ada lagi yang lebih sakit dari itu. Tetapi sama sekali penyakit itu bisa diobati dengan ketentraman kita, dengan keingatan kita, dengan penyerahan diri kita kepada Allah, dengan tawakal kita kepada Allah. Tapi kalau itu yang hilang, ketawakalan kepada Tuhan tadi yang hilang, inilah musibah yang paling besar. Jadi wal musibatul haqiqiyatu musibatud din, kata orang ahli tasawuf. Musibah yang sebenarnya, yang tak dapat diobat lagi, yang paling teruk, yang paling bahaya penyakitnya, yaitu musibah agama. Kalau akidah kepada Tuhan yang telah tersinggung, itu sudah payah. Ada dibikin orang misal, ada dibikin orang cerita. Ada satu orang salih, orang yang selalu telah menyediakan dirinya buat beribadat kepada Allah. Entah bagaimana negeri dalam kacau fikiran tidak seimbang, pada waktu itu datang fitnah. Dikatakan dia hendak merusak dalam negara. Ditangkaplah orang tadi, dimasukkan ke dalam penjara. Mulai masuk penjara, datang surat kecil, dikirim oleh seorang gurunya itu orang salih. Apa isi surat? Ashkurullah, bersyukurlah kepada Allah. Ini sudah masuk penjara, disuruh bersyukur kepada Allah. Sesudah dalam penjara belum ada hukuman, pukulan yang diterimanya, dipukuli, dituduh engkau hendak merusak, engkau begini. Belum lagi perkara dibuka, tapi pukulan sudah datang. Lantas datang lagi surat dari guru tadi, guru yang melepasnya pergi dalam tahanan tadi. Ashkurullah, syukurlah engkau kepada Allah. Akhirnya diikat kakinya sebelah dengan belangku. Yang sebelah lagi diikatkan pula ke kaki seorang majusi, orang yang berlain agama dengan dia. Majusi penyembah api. Malam hari rupanya si majusi yang sama diikat kakinya dengan dia ini, dia penyakit. Sebentar kencing, sebentar kencing. Nah, ini sedang enak tidur kawan kita yang tadi. Bangun, saya mau kencing. Bangun dia, terpaksalah karena kaki sama terikat. Menurutlah kawan tadi, pergi kencing. Lantas tidur lagi. Nanti kira-kira 2 jam kencing lagi. Rupanya ni kawan dapat penyakit diabetes. Kencing sampai berulang-ulang. Bangun. Sesudah hari siang datang lagi surat dari kawan, dari yang melepas dari syukurlah kepada Allah. Jadi kemudian dia tak tahan, dia kirim surat. Bagaimana saya mesti bersyukur lagi kepada Allah? Apa bala bencana yang lebih daripada ini yang saya rasakan? Saya masuk penjara disuruh bersyukur kepada Allah. Saya sudah dipukuli bersuruh syukur kepada Allah. Sekarang saya diikatkan kaki saya sama dengan kaki orang yang bersalah itu. Dia pergi kencing tengah malam, saya dibawa juga, suruh juga bersyukur kepada Allah. Lalu menjawab kawannya atau gurunya yang di luar tadi, coba engkau dalam hari yang segelap-gelapnya bintang kesyukuran itu mesti ada. Engkau dimasukkan ke penjara, terpisah dari orang lain, bersyukurlah kepada Allah, karena di situ ada engkau kesempatan lebih taat mengerjakan ibadatmu. Lantas, sampai di dalam engkau dipukuli, padahal engkau merasa tidak bersalah.
engkau bersyukur kepada Allah, karena dengan demikian engkau lebih dekat menyebut namanya. Adapun engkau, kaki yang kau diikatkan sama dengan kaki orang pernah berbuat salah itu. Ketika dia bangun mau kencing, engkau bangun juga berkali-kali. Bersyukur kepada Allah. Apa yang disyukurkan? Untung tidak di perutmu ditaruhkan belangku itu. Kalau sama-sama di perut kan lebih susah dari itu lagi. Tapi katanya, kalau engkau tinggal di rumah yang baik, dikelilingi oleh bermacam nikmat zahiriyah yang lahir, sampai engkau lupa, pada waktu itu tidak ada bahaya yang menimpa dirimu, karena engkau sudah diancam oleh kelupaan kepada Tuhan. Ini arti nikmat yang dikatakan bahwa di dalam kesengsaraan yang berat itu pun masih ada nikmat, dan disitulah nikmat yang paling tulus, yang paling mulus, kata orang sekarang. Sampai dikatakan bahwa sungguhnya di hari kiamat katanya ada orang dipukuli, diberi nikmat besar, nikmatnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan kepadanya sejak dari Munkar dan Nakir sampai kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain di muka-muka malaikat yang lain, dia tidak pernah kena tanya lagi. Sebagai cerita seorang kawan, waktu terjadi revolusi fisik perjuangan dengan Belanda tahun 1948 di Situjuh di negeri saya, ada berapa kawan mati ditembaki Belanda. Ada seorang kawan lagi kakinya tembus di pahanya kena pelor Belanda. Dia sempat lari, selamat. Waktu dia kemudian karir kehidupannya bertambah maju sampai akhirnya dia mencapai titel Letnan Jenderal dalam TNI. Dalam itu dia meninggal. Maka bintang-bintang yang menghias dadanya, baik pemberian-pemberian dari luar negeri, anugerah-anugerah, atau dari dalam negeri, tidak ada yang dibawanya ke kubur. Waktu berpidato memperingati jasa-jasa orang yang hidup setelah dia meninggal, saya waktu itu dapat berpidato juga, diminta oleh orang-orang yang hadir waktu itu. Sebagai sambutan, saya katakan, bintang-bintang yang engkau dapat sebagai kemegahan hidupmu atas jasa-jasamu, tak ada yang engkau bawa ke akhirat, semua tinggal di dunia. Tapi bintang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu, itu yang jadi tanda yang akan engkau bawa menghadap kemudian, yaitu kakimu yang tembus kena pelor. Bekas daripada tembusan itu masih dilihat pada pahamu yang menembus pelor dari sebelah ke sebelah. Itulah bintang yang sejati. Itu kata saya kepada teman tadi. Jadi ada disebutkan di dalam kitab, apa dia katakan, innahu yatamanna unasun yaumal qiyamati alau anna juludahum kanat tuqradu bil maqarid. Ketika orang mendapat nikmat daripada Allah di hari akhirat, kenapa nikmat begini, apa penderitaanmu di waktu itu dulu, begini kesengsaraan saya di waktu hidup dulu. Maka ada orang mengatakan, waduh, saya katanya mendapat nikmat yang seperti ini di akhirat, sehingga dia pun bagaimana, ada satu ayat, anzirhum yaumal hasarati, menerima nikmat pun orang merasa menyesal. Aduh, coba kalau saya waktu hidup itu katanya dipukuli badan saya, digergaji diri saya, atau disakiti
tentu besar nikmat yang aku terima pada hari ini. Lama yarawna min sawabi ahlil bala. Setelah mereka lihat bagaimana besarnya nikmat pahala yang diterima orang yang mendapat penderitaan yang pahit begitu, maka orang lain merasa, saya kalau dapat yang begitu sedianya alangkah baiknya. Jadi ada satu waktu orang merasa menyesal kenapa dia tidak menempuh yang begitu. Mengapa maka kaki saya tidak ditembus pelor, seperti cerita yang saya katakan tadi. Atau kenapa saya tidak di waktu hidup itu disiksa begini macam, supaya mendapat nikmat yang begini di hari ini. Keterangannya begini, saudara-saudara yang berbahagia, tidak akan dapat dirasakan kalau keimanan kita kepada akhirat itu tidak mendalam. Dari iman yang sudah mencapai kepada derajat yakin. Hari ini saya simpulkan perkataan ini, bahwa nikmat kita bersyukur atas nikmat yang ada, yaitu biasa. Tapi kita menderita karena keyakinan kita. Lalu kita bermunajat kepada Allah. Itu pun nikmat yang lebih double lagi daripada nikmat yang pertama itu. Fal-aqil ya'uddu hadza dhukhran liyaumil faqri wal faqah. Itu sama sekali pandang sebagai perbendaharaan untuk hari kemiskinan dan kesengsaraan. Dan sama sekali itu berkehendak kepada kuatnya keyakinan kita. Sekianlah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dua gitulah. Ini yang dapat saya sampaikan banyak barangkali